Nah, sekarang kita lanjut part 2. Nah, part 2 itu ya kita belajar soal UTBK PPG untuk guru fisika yang sering keluar. Nah, soal yang ke-6 ini berarti kan Pak Aman mengajarkan materi partikel, atau kita buat dari nomor 1 aja lagi. Pak Aman mengajarkan materi dinamika partikel. Dia menggunakan mobil-mobilan yang diletakkan pada sebuah bidang miring. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan hubungan antara sudut kemiringan dengan kecepatan benda. Terkait dengan kegiatan tersebut, pilihlah capaian pembelajaran yang sesuai dengan materi ya, dan memberi tanda centang pada jawaban yang benar dan dapat lebih dari satu gitu. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai gaya yang bekerja pada benda. Ya, ini bisa dijadikan tujuan ya, capaian maksudnya. Kemudian peserta didik, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan benda bergerak. Ya, benar. Peserta didik mampu menggambarkan vektor. Ini belum tepat kayaknya, nak. Peserta didik mampu menerapkan hukum Newton dalam menyelesaikan masalah gerak. Ya, dinamika ya. Peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal. Nah, jadi yang benar itu yang ini ya, ada 3. Kita lanjut. Di sini soal kedua, salah satu rumusan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Willy saat mengajarkan materi energi alternatif dan pemanfaatannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari di sekitar siswa. Tentukan media yang paling sesuai dalam pembelajaran tersebut. Nah, medianya yang pertama, peta lingkungan tempat tinggal siswa. Ini benar. Kemudian buku referensi tentang energi alternatif. Dia energi alternatif ke dalam kehidupan sehari-hari di sekitar siswa. Berarti ini salah ya. Film dokumenter tentang sumber energi alternatif ini benar. Kemudian film pengelola limbah menjadi produk rumah tangga, enggak. Kemudian film pengelola limbah ketela pohon menjadi etanol, ya. Karena ini kan dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekitar siswa. Kita lanjut. Di sini sebagai guru fisika SMA, Anda diminta untuk membuat perancangan pembelajaran materi energi terbarukan dengan model Project Based Learning PJBL. PBL ini maksudnya ya, project ya. Nah, di sini ya PJBL maksudnya ya. Anda berfokus pada energi matahari. Berikut ide yang dapat Anda tawarkan agar menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan model PJBL. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawablah jawaban benar dapat dipilih dari 1. Nah, dia kata kuncinya energi terbarukan dengan model PJBL. Yang pertama, analisis perubahan cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, bisa. Demonstrasi enggak. Memasang prototipe solar cell. Iya. Kemudian praktikum pembiasan cahaya matahari. Enggak. Praktikum penayangan video perubahan cahaya menjadi foton. Enggak. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ini ya, 2 ini. Oke, kalau misalnya mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, soal selanjutnya, sebagai guru fisika, Anda diminta menyusun rencana pembelajaran pada materi vektor. Dalam perencanaan tersebut, terdapat instrumen asesmen berupa lembar observasi kemampuan berpikir kritis. Nah, tentukan pernyataan yang sesuai dengan tahapan penyusunan instrumen. Yang pertama, mengambil dimensi kemampuan berpikir kritis dari ahli kemampuan berpikir kritis. Salah ya. Kemudian, dia kata kuncinya kita adalah perencanaan. Instrumen asesmen kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, menentukan dimensi kemampuan berpikir kritis. Ini benar. Yang ketiga, memodifikasi dimensi kemampuan berpikir kritis sesuai karakteristik peserta didik. Memodifikasi, salah ya. Menyusun item pertanyaan disertai dengan rubrik penilaian. Kemudian menyusun item pertanyaan disertai dengan rubrik penilaian. Nah, ini baru benar. Tapi sama aja ya. Ini berarti benar. Menyusun item ya.
Jadi ini karena pernyataannya sama, berarti ini sama ya. Berarti sama-sama benar berarti. Oke, kita lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 5 ya. Dalam sebuah praktikum fisika tentang getaran dan gelombang, peserta didik melakukan percobaan terkait ayunan sederhana dengan memanfaatkan tali dan pendulum. Data yang diperoleh oleh peserta didik disajikan sebagai berikut. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, kesimpulan sederhana yang dapat dirumuskan adalah semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar. Untuk memastikan kebenaran rumusan kesimpulan, kegiatan yang dapat dilakukan adalah A. Memastikan alat-alat yang digunakan berdasarkan standarisasi laboratorium. B. Memastikan langkah, berarti ini kita tahan dulu. Memastikan langkah-langkah percobaan yang sesuai, mencermati ini nggak tepat ya. Dia kan kita kesimpulan sederhana yang dapat dirumuskan. Oh, berarti semakin panjang tali ini. Nah, ini kan kata kuncinya. Mencermati kecenderungan ini enggak, memastikan waktu enggak, menginformasikan peserta didik sudah familiar dengan percobaan enggak. Berarti yang paling tepat itu untuk memastikan kebenaran rumusan kesimpulan berarti alat-alat yang digunakan itu harus sesuai dengan standarisasi laboratorium gitu. Biar pengukurannya itu benar. Kita lanjut nomor 6. Dalam sebuah pembelajaran yang dilaksanakan Pak Budi tentang kinematika gerak lurus, dia meminta siswa untuk memilah-milah data hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan, sehingga peserta lebih mudah untuk menganalisisnya. Terkait dengan isi pembelajaran tersebut, asesmen yang paling tepat. Jadi dia itu memilah-milah data tentang kinematika gerak lurus. Dan dia meminta siswa untuk memilah-milah data hasil pengamatan. Berarti memilah-milah data hasil pengamatan tabel yang telah disediakan. Nah, berarti asesmen yang digunakan itu adalah asesmen. Nah, berarti yang paling tepat itu adalah asesmen untuk memilah-milah hasil pengamatan berarti kinerja. Oke? Nah, kayak gitu. Karena dia kan berarti ini berupa eksperimen berarti ya kan dia ada data, berarti kalau ada data berarti mereka memilah-milah berarti itu lebih tepatnya yang kita gunakan asesmen kinerja. Kita lanjut nomor 7. Peserta didik telah selesai melaksanakan praktikum mengenai hukum Archimedes dengan menggunakan telur yang diberikan perlakuan tertentu di air. Peserta didik memberikan kesimpulan bahwa telur dapat berada di atas, di tengah, dan di bawah permukaan air. Apa saja yang dapat Anda lakukan sebagai guru fisika dalam memberikan umpan balik? Pilihlah jawaban yang benar. Nah, berarti yang pertama, menjelaskan konsep terapung dia umpan balik. Nah, menjelaskan konsep terapung, melayang, tenggelam pada peristiwa telur yang dicelupkan ke dalam air. Belum tepat lagi yang menjelaskan. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Nah, ini baru benar. Dia kan umpan balik. Berarti mengorganisasikan benar. Mengorganisasikan peserta didik hingga mencapai konsep keterkaitan massa benda dalam cairan. Tapi dia di sini peristiwa ini kan. Peristiwanya itu mana dia? Archimedes, kemudian nah ini berada di atas, di tengah, dan permukaan. Berarti ini belum tepat. Menguatkan kesimpulan peserta didik bahwa benda yang dicelupkan ke dalam air memiliki gaya angkat ke atas. Ya, ini juga bisa ya. Menayangkan sebuah software simulasi tentang terapung melayang tenggelam untuk menguatkan kesimpulan. Ini juga benar. Ya, jadi ada 3 hal yang bisa dijadikan umpan balik untuk. Nah, sekarang kita lanjut soal yang ke-7 ya. Nah, di sini peserta didik telah selesai melaksanakan praktikum mengenai hukum Archimedes dengan menggunakan telur yang diberikan perlakuan tertentu di air. Peserta didik memberikan kesimpulan bahwa telur dapat berada di atas, di tengah, atau di bawah di permukaan air. Apa saja yang dapat Anda lakukan sebagai guru fisika dalam memberi umpan balik? Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1.
Yang pertama, menjelaskan konsep terapung melayang tenggelam pada peristiwa telur yang dicelupkan ke dalam air. Ya, ini bisa ya. Mengorganisasikan peserta didik mencapai konsep gaya ke atas, ini juga bisa. Mengorganisasikan peserta didik hingga mencapai konsep keterkaitan massa benda dalam cairan, ini juga bisa ya. Menguatkan konsep kesimpulan peserta didik bahwa benda yang dicelupkan ke dalam air memiliki gaya angkat ke atas, ini juga benar. Menayangkan sebuah software simulasi tentang terapung melayang tenggelam untuk menguatkan kesimpulan. Ya, ini juga bisa. Jadi, artinya ini semua jawabannya benar.